dulu. Apa kabar? Baik. Ya, jadi semua sudah ada dalam ruangan. Kita mulai sudah kegiatan. Sebelum kita mulai kegiatan, kita terlebih dahulu buat apa? Kita harus berdoa. Siapa yang pimpin kita berdoa hari ini? Lensi maju untuk pimpin kita dalam doa. Kita menyanyi lagu apa, Lensi? Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku yang dapat memisahkan kita. Oke, terima kasih Lensi. Silakan duduk. Iya. Sekarang sebelum kita lanjut lagi, kita menyanyikan sebuah lagu nasional. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Tahu semua? Semua berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, jauh-jauh pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu. Silahkan duduk kembali. Ya, hari ini kita akan belajar sama-sama di tema 1, subtema 1. Kita di pembelajaran 1. Nah, kalau di pembelajaran 1 itu tentang hidup rukun. Coba ikuti. Hidup rukun. Di hidup rukun di situ ada 3 mata pelajaran. Ada bahasa Indonesia, ada matematika, dan ada SPDP. Kalau di bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang mengenal kata-kata ungkapan. Ya. Kemudian yang kedua, kalau di matematika, kita akan belajar tentang mengenal bilangan, cacah, dan lambangnya. Kemudian yang ketiga di situ ada SPDP. Kita akan belajar tentang mengenal pola nama sederhana. Nah, materi-materi ini mempunyai tujuan untuk kita pelajari hari ini. Apa yang merupakan tujuan daripada materi ini? Tujuan yang pertama yaitu agar kita dapat menemukan ungkapan yang terdapat pada teks hidup rukun. Kemudian yang kedua, kita juga akan berdialog. Bisa berdialog tentang teks hidup rukun. Yang ketiga,
kita bisa menyatakan kumpulan objek atau benda yang ada sebentar. Kita bisa hitung sampai 999. Kemudian kita juga setelah belajar diharapkan bisa membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak. Berikut yang terakhir, kita bisa menyanyikan lagu dan kita bisa mengenal pola-pola lagu yang ada sesuai yang kita sudah nyanyikan bersama-sama sebentar. Nah, sekarang sebelum kita memulai lebih lanjut, Ibu meminta kalian untuk membaca dulu. Coba baca halaman 1. Lihat halaman 1 dan baca dulu itu. Ibu kasih waktu 10 menit membaca. Ayo, silakan. Baca dalam hati saja. Baca dalam hati. Coba, kalian dulu. Oke, waktunya selesai. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Semua perhatikan gambar yang ada di papan. Bisa? Nah, sekarang coba gambar yang pertama itu anak-anak sedang buat apa yang pakai seragam? Mereka sedang makan. Kemudian gambar kedua ada buat apa? Yang di atas. Mereka sedang belajar bersama. Yang nomor 3, yang ujung sana. Mereka sedang bermain sepeda. Gambar yang keempat. Ya. Mereka sedang bekerja sama membersihkan halaman dan selokan. Kira-kira gambar itu menceritakan tentang apa? Di situ di gambar dia menceritakan itu salah satu contoh hidup yang rukun. Mereka bermain bersama, kemudian makan bersama-sama, kemudian bermain juga bersama, kemudian membersihkan halaman atau bekerja bergotong royong secara bersama-sama. Sampai di sini yang biasa lakukan hal-hal itu. Hebat anak ya. Oke, jadi terima kasih, turunkan tangannya. Kegiatan apa yang kamu lakukan sebagai bentuk hidup rukun? Coba, kita. Siapa yang bisa? Buat apa? Membaca dengan tepuk tangan dulu. Oke, jadi dia bilang dia biasanya melakukan belajar bersama dengan teman. Lalu di rumah, apakah dengan saudara, dengan orang tua, kalian itu saling membantu? Ya, saling membantu. Salah satu contoh apa kira-kira yang kamu bantu di rumah sama orang tua? Kira-kira berapa? Membersihkan halaman. Tepuk tangan. Nah, oke. Jadi tadi dia katakan di rumah itu dia membantu orang tua dengan salah satu contoh membersihkan halaman. Ada lagi yang lain? Apa? Cuci piring. Boleh tepuk tangan kita. Oke. Lalu bagaimana ketika kalian berada di sekolah? Apakah tetap rukun dengan teman? Atau ada sekolah kelas di sini? Tidak ada. Berarti selalu rukun dengan teman ya? Kalau bermain di sekolah, ya, kalau bermain dengan teman juga harus tetap bermain dengan baik, harus tetap jaga kerukunan antara teman kita supaya persahabatan kita itu tetap jalan ya. Oke. Sekarang coba kita lihat gambar. Tidak. Siapa di sini
dia mau hidup rukun? Karena ya semua mau hidup rukun ya. Semua mau hidup damai, baik itu turun ke tangan. Semua mau hidup damai dan hidup rukun, baik itu dengan teman, dengan orang tua, dengan saudara, bahkan dengan keluarga. Maunya hidup ya, damai dan hidup rukun. Semua di kelas ini tadi katakan bahwa semua mau hidup rukun. Nah, dengan saudara-saudara kita di rumah juga tetap kita harus menjaga kerukunan agar tetap berdamai. Jangan ada yang suka berkelahi, jangan ada yang suka membanding-bandingkan, si kakak dibeliin ini, saya dikasih ini saja, saya tidak mau. Jangan ada yang seperti itu ya. Jadi kita harus tetap menjaga kerukunan baik di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat juga ya. Jadi harus tetap jaga kerukunan. Kemudian di situ ada teks cerita. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Bisa baca toh? Tapi kita tahu semua. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapat buku cerita. Udin mendapat mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah berpesan kepada Mutiara dan Udin untuk tidak besar kepala. Mutiara dan Udin berjanji menjalankan pesan ayahnya. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Sekarang, coba perhatikan ini. Coba baca itu. Buat tangan. Keras lagi. Buat tangan. Kawan-kawan dengar? Apa katanya? Buat tangan. Coba keras lagi. Buat tangan. Buah tangan. Coba. Buat tangan. Oke. Berikut. Apa lagi yang kamu temukan di situ? Dewasa. Apa? Kawan-kawan dengar? Apa? Oleh-oleh. Oke, pintar. Coba lihat lagi, masih ada tidak? Apa? Buah hati. Coba keras lagi. Buah hati. Oke, tepuk tangan buat teman. Jadi ada 3 kata yang 3 ungkapan yang kalian temukan tadi. Yang pertama itu ada buah tangan. Kemudian apa lagi? Oleh-oleh. Oleh-oleh. Buah hati. Buah hati. Siapa yang tahu apa itu oleh-oleh? Makanan. Selain itu apa lagi? Minum. Hah? Ya, bisa juga minuman. Apa lagi? Ya? Kue sudah termasuk di makanan tadi. Yang lain tidak? Hah? Hah? Buah-buahan yang sudah masuk di makanan juga. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Ya. Buah tangan ini sama dengan oleh-oleh. Ya, buah tangan itu sama dengan oleh-oleh. Jadi kita dibawakan oleh-oleh di sekolah yang pergi ke Waingapu, ke Kupang. Kalau mereka pulang biasanya mereka bawa sesuatu untuk kita ya. Ya, misalnya mereka membawakan kita mainan, mobil-mobilan atau boneka. Juga bisa membawakan kita makanan. Itu merupakan salah satu oleh-oleh atau buah tangan. Oleh-oleh itu artinya sesuatu yang diberikan kepada kita, sesuatu yang diberikan kepada kita oleh orang lain. Contohnya makanan, permainan, juga ya. Oke. Sekarang kalau buah hati itu apa? Buah hati itu adalah anak ya. Buah hati itu adalah anak dari ayah dan ibu.
Ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Coba Luna baca. Keras sedikit. Terus? Iya, lanjut. Sama dengan sombong ya. Jadi buah tangan itu adalah oleh-oleh. Kalau buah hati itu adalah anak. Besar kepala itu sama dengan sombong. Siapa di sini yang punya sikap sombong? Ada tidak di kelas ini yang punya sikap sombong? Ada? Hah? Kenapa harus begitu? Jadi mulai hari ini Kelvin tidak boleh begitu lagi ya? Bisa? Ayo Kelvin. Oke. Jadi di sini tadi kita sudah belajar tentang 3 ungkapan ya. Jadi ada buah tangan, ada buah hati, ada besar kepala. Kalau buah tangan itu adalah oleh-oleh. Kalau buah hati adalah anak. Kalau besar kepala itu sama dengan sombong. Jadi tadi pesan dari ayah kepada Mutiara dan Udin supaya ketika mereka mempunyai buku cerita yang banyak, bahkan permainan yang banyak, mereka tidak boleh sombong. Iya, seperti itu. Nah, sekarang arti daripada ungkapan ini adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Sekarang coba kita perhatikan gambar berikut. Iya. Tadi kan kita sudah membaca tentang teks cerita itu ya, tentang ayah dan ibu menyayangi Mutiara. Kita juga sudah menemukan ungkapan yang terdapat dalam cerita tadi. Sekarang ibu minta kalian untuk mengerjakan lembar kerja siswa dengan teks cerita yang ini tadi. Kalian bisa membuat dialog secara berkelompok. Nanti kalian berdiskusi dengan teman kelompok. Kira-kira dari teks cerita itu bisa tidak kita buatkan dialognya? Dan nanti setelah kita selesai kerjakan tugas itu di lembar kerja siswa, ibu minta untuk maju di depan berdialog. Sama seperti cerita di atas yang ayah pulang membawa oleh-oleh. Bisa tidak? Bisa. Ya, jadi kita akan berdiskusi bersama-sama di kelompok kita ya. Jadi kelompok 1 sekarang silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Ayo.
Jadi Ibu minta kalian untuk berdiskusi tentang dialog tentang teks cerita yang ada di papan dan kalian buatkan dialognya ya. Ini dia punya lembar kerja siswa, jadi ada satu saja untuk satu kelompok. Satu kelompok. Sabar, nanti dengarkan instruksi dari Ibu ya. Sudah? Nanti berdiskusi dengan jadi dengarkan instruksi dari Ibu. Halo, dengarkan instruksi dari Ibu. Yang pertama, bacalah teks percakapan yang diberikan. Itu sudah ada di kertas ya, di nomor kerja siswa. Kemudian, buatlah dialog percakapan dengan memperhatikan kata ungkapan berdasarkan teks yang diberikan. Jadi kalian berdiskusi dengan teman, baca baik-baik teksnya dan perhatikan ungkapan yang terdapat dalam teks itu. Kemudian nanti setelah dibaca kalian buatkan dialognya. Sudah ada kolom-kolom tersendiri di bawah untuk kalian tuliskan dialognya antara Ayah, Mutiara, dan Udin. Diberi waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya selesai. Sekarang Ibu minta kelompok di sana untuk maju presentasi. Jaga jarak sih. Tapi suaranya agak keras ya, saya sebenarnya ada kawan-kawan. Ya. Anak-anak ayah membawa buah tangan. Oleh Mutiara dapat apa ya? Oleh Udin mau mainan aja ya. Objek mainan untuk Udin, buku cerita untuk Kakak Mutiara. Sebulan dapat buku cerita, oleh mainan Udin tambah banyak. Walaupun mainan Udin tambah banyak dan buku cerita Kak Mutiara sudah banyak, tetapi kita tidak boleh besar kepala ya, Nak. Iya ayah, terima kasih ayah. Iya ayah, terima kasih ayah. Oke, tepuk tangan buat teman-teman kita. Terima kasih, silakan duduk. Sekarang silakan kembali ke meja masing-masing.
buku cerita, dan buku cerita Mutiara bertambah banyak. Sekarang coba perhatikan gambar yang bagian atas. Gambar apa itu? Gambar buku cerita. Oh, ada gambar buku. Buku ada di mana itu? Di lemari buku ya. Jadi tadi kan Mutiara bilang bahwa buku ceritanya semakin banyak, dan buku cerita Mutiara itu disusun dalam lemari. Ya. Nah, ini bukunya kayaknya banyak sekali. Bagaimana caranya kita menghitung ini jumlah buku yang begitu banyak? Di situ ada 4 buah rak. Bisa tidak dihitung dengan cepat, hanya lihat seperti ini saja? Tidak. Oke, kalau begitu sekarang kita coba kelompokkan buku-buku yang ada dalam rak. Rak yang pertama itu ada 3 laci dia. Rak yang kedua juga 3. Rak ketiga juga ada 3. Rak keempat ada 3. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menghitung dengan cepat buku-buku yang terdapat dalam lemari bukunya Mutiara? Nah, kita kelompokkan dulu ya. Satu kelompok, ini perhatikan gambar ini. Satu kelompok ini berisi 10 buah buku. Ya, jadi ini ada, kita berbicara lagi tentang nilai tempat sebentar. Jadi satu kelompok buku di sini ada isinya 10. Ya, ada 10. Karena tadi kita bilang satu kelompok itu isinya 10, berarti 1 puluhan. 1 puluhan. Coba ikuti. 1 puluhan. Kalau ada 2, berapa puluhan? 2 puluhan. 3 puluhan. Berarti kalau kita bilang satu kelompok itu 1 puluhan, maka kalau bukunya ada 3 kelompok, berarti ada berapa puluhan? 3 puluhan. Ada berapa? 3 puluhan. Ada 30. Sekarang coba perhatikan ini. Gambar yang kedua ada berapa kelompok? 3 juga ya? Berarti ada berapa? Berapa puluhan? 30-an. Kita tambah 30-an lagi. Menjadi berapa? 60-an. Ya? 60-an. Ya. Kalau 20-an kita tambah 30-an berapa? 5. Ya? 5 apa? Puluhan. Puluhan satuan atau ratusan? Berapa tadi ini? 5? Tepuk tangan. Oke, jadi ada 50-an. Misalnya 50-an tadi itu kita tambah 7 buah buku. Oke, berapa? Oke, sabar. Sekarang kita lihat gambar berikut. Di sini satu kelompok sama dengan 1 puluhan. Gambar yang tadi yang pertama. Sekarang kalau ada 10 tumpukan buku atau ada 10 kelompok buku dan satu kelompok isinya 10. Kalau 10 kira-kira hasilnya berapa? Kalau 10 kelompok ini kira-kira berapa? Berapa buah buku yang ada di sini? Coba lihat di situ di papan. Tadi kan kalau satu kelompok isinya 10. Kalau 2 kelompok isinya 20. 3 kelompok isinya 30. Kalau 10 kelompok isinya berapa? Berapa? 100. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kita punya alat yang kita bisa pakai untuk kita hitung. Supaya lebih jelas, itu kan kita hanya lihat gambar. Sekarang kita pakai alat-alat ini untuk kita hitung. Mau tidak? Mau. Iya, kita coba ya. Oke. Satu kubus ini isinya ada 10. Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Iya, sekarang kita coba lihat lagi. Karena tadi di sini yang gambar yang ada di papan ini ada 10 tumpukan buku. Artinya rak buku mutiara itu berisi 100 buah buku. Itu kan hanya 10 tumpukan buku. Ini berarti kita hitung saja ada berapa? Ada 16 ya? Ada 16 tumpukan ini ya. Jadi jumlahnya 160. Iya. Sekarang kita lihat. Setelah ini Ibu 160 tadi itu Ibu tambah lagi dengan 4 biji. Berarti 100 berapa? 100. Satuan kan ini? Satu saja toh? Iya, tidak kawan toh? Kecuali itu seperti ini, baru dihitung bulan. Ini sudah 160, tambah 4, 164. Coba ikuti. Kalau itu tambah satu lagi, 165. Itu tambah satu lagi ini, 166. Tambah lagi satu, 167. Oke. Sekarang Ibu akan berikan tugas. Ada yang belum mengerti? Sudah? Sudah mengerti? Iya. Ibu akan kasih tugas. Masing-masing kerja ya. Berikan tugas untuk masing-masing siswa. Kalau tadi yang pertama itu kita kerja dalam bentuk kelompok. Sekarang untuk tugas kedua kita kerja masing-masing, ya. Tunggu instruksi dari Ibu baru kerja. Ibu bagikan saja dulu tugasnya ya. Jadi di situ ada gambar kubus, ya. Ada gambar kubus. Kalian hitung kubusnya, kubus
yang disayangi, andai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, beramah dan sopan. Iya, jadi judul lagunya bukan yang congkak, bukan yang sombong. Kita dengarkan musik di sini ya. Bisa dengar? Bisa. Ikut ya. Sudah dengar kan? Ya, jadi di situ lagunya itu berjudul Peramah dan Sopan. Kata-kata yang ada di situ bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, beramah dan sopan. Ya, itu judul, itu lagunya ya, bukan yang congkak, bukan yang sombong. Ya, kita sekali lagi menyanyi sama-sama, boleh ya? Ya, duduk. Kita menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, beramah dan sopan. Iya, silakan duduk, tepuk tangan dulu. Ya, jadi tadi ketika kita menyanyi sama-sama, kalian bisa tidak membedakan panjang dan bunyi lagu. Jadi tadi ada yang kita nyanyikan agak lama, ada yang kita nyanyikan cepat ya. Contoh, bukan yang congkak, bukan yang congkak, bukan yang sombong. Kalau kata bukan yang pertama itu dia kita nyanyikan cepat, tetapi bukan yang bagian kedua itu kita nyanyikan agak lambat. Jadi tanda yang kita harus gunakan untuk membedakan panjang dan pendek bunyi lagu ada di sini. Kalau tanda bunyinya pendek, maka kita gunakan tanda ini, tanda titik yang besar. Kalau bunyi yang panjang, kita tandai dengan warna ini, garis ini, garis seperti ini. Sekarang setelah kalian dengarkan lagu tadi, bunyi yang pendek itu contohnya ini, bukan yang congkak. Di situ dia harus beri tanda garis seperti ini karena kita nyanyikan agak panjang sedikit ya, agak panjang. Kalau ini kita nyanyikan bunyinya pendek, jadi tandanya seperti ini. Kalau yang bunyinya panjang, maka kita harus menggunakan tanda seperti ini. Sekarang Ibu kasih tugas terakhir untuk kalian kerjakan dan kita secara kelompok lagi. Ayo untuk kelompok lagi seperti tadi. Mana yang satu kelompok tadi di sini?
Waktunya selesai. Ayo kumpul. Dikumpul sudah. Oke, silakan kumpul. Duduk sudah di tempat masing-masing, ayo. Duduk di tempat masing-masing. Ayo kembali lagi. Dikumpulkan. Oke, silakan duduk di tempat masing-masing. Sudah ya? Jadi tadi sudah banyak yang kita belajar ya. Jadi ada bahasa Indonesia tadi kita sudah belajar tentang ungkapan yang terdapat dalam teks cerita, dan di situ ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti. Itu jadinya kurang diam. Dia perhatikan sini semua. Jangan sibuk di situ. Jadi tadi kita sudah belajar tentang ungkapan, di mana ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda, ya, dengan kata yang sudah disebutkan. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata yang sebenarnya. Ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang ungkapan, ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bilangan berapa tadi? Bilangan 3 angka, ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bunyi panjang atau bunyi pendek yang terdengar pada lagu.
bunyi panjang dan pendek dari lagu. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Dan kita sekarang masih berada di pandemi corona, maka kita harus tetap selalu waspada dengan memperhatikan protokol kesehatan, selalu menggunakan apa ini? Masker. Kemudian mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan juga tetap harus jaga jarak supaya kita terhindar dari corona. Ya. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Pesan ibu, tetap harus selalu jaga kesehatan dan tetap harus belajar. Ya, harus rajin belajar. Nanti ini ada PR untuk kalian kerjakan di rumah ya. Nanti ada PR kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan besok ya. Oke, silakan duduk dulu. Duduk. Jadi nanti itu PR-nya dikumpulkan besok ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, yaitu besok kita berjumpa lagi untuk pembelajaran yang kedua. Mau? Masih mau belajar kan? Oke. Jadi sampai jumpa di pembelajaran berikut, dan sebelum kita pulang, Ibu meminta salah satu siswa untuk membawa kita dalam doa. Terima kasih. Oke, kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Satu orang siap-siap sebagai kelas. Siap. Debut. Selamat siang, Bu dan Tonton. Selamat siang, sampai jumpa besok. Hari jalan. Jaga jarak.